Jadi di pertemuan yang ke-81 ini kita diingatkan bahwasanya banyak sekali orang itu bersungguh-sungguh bahkan atas dasar ambisi yang sangat kuat di dalam diri kita untuk mencari sesuatu atau perkara-perkara yang pada dasarnya itu sudah dijamin. Artinya kalau seandainya kita tidak susah payah pun, padahal sudah ada jatahnya, tapi kita justru malah ya tadi kita sibukkan sendiri, kita susah-susah sendiri. Disangka kalau seandainya bagian kita itu 1 ember bisa dapat 1 tangki ya. Kalau berpikir seperti itu ya, kalau kacamata umum ataupun manusia-manusia yang berpandangan dengan banyaknya kita berusaha berupaya nanti akan mendapatkan hasil yang sangat luar biasa, mungkin iya. Tapi kalau kita belajar tasawuf tidak seperti itu ya. Karena apa? Kembali lagi, kita sebagai manusia tidak akan bisa mendapatkan hasil yang tambah atau plus ya, dengan upaya yang begitu sangat tinggi. Karena manusia pada hakikatnya tadi tidak bisa apa-apa, dan segala sesuatunya sudah kok Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan. Jadi kalau seandainya orang itu rezekinya ya tadi 1 ember, dicari ya 1 ember, tidak dicari ya tetap 1 ember ya. Jangan berpikiran kalau dicari nanti dapat 1 drum, nanti dapat 1 tangki, enggak ya, begitu ya. Contoh konkretnya di dalam kehidupan sehari-hari. Karena di hikmah yang kelima ini nyambung dengan hikmah yang keempat. Ijtihaduka, kita itu bersungguh-sungguh berusaha berupaya, seolah-olah di kepala kita itu kalau usaha kita mati-matian ya nanti akan menghasilkan sesuatu yang banyak dan banyak ya. Padahal sesuatu itu tadi apa? Dumina, sudah Allah Subhanahu wa ta'ala jamin untukmu ya. Malah wa taksiruka, mereka atau kamu melalaikan kepada sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan padamu. Dia kejar terus dunia, dia pentang-penting, banting tulang, tetap narat sampai kelalen kabeh, duhur ya lewat, asar lewat, sampai maghrib ya, isya, subuh. Waktu ya di sana kita dikejar dengan istilahnya kerja dan kerja. Makanya kalau kita berpikir cerdas ya tadi ya, oh iya, Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah atur kok, sudah jamin kok. Jadi kita enggak usah artinya berlebih-lebihan. Nah itu. Kemudian sesuatu yang tadi Allah Subhanahu wa ta'ala jamin berupa rezeki tadi ya. Ya memang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menanggung ya. Sudah menanggung semuanya yang akan diberikan ya, semuanya, bahkan tidak akan dikurangi sedikit pun, sempurna dikasih ya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya itu berupa rezeki. Kemudian janganlah kita janganlah kemudian berambisi mencari sesuatu dengan usaha yang total, usaha mati-matian katakan, kemudian malah meninggalkan kewajiban kita seperti sholatnya. Nah kalau seandainya sudah terbiasa sholat
kita ketinggalan, sholat kita ya tidak kita jalankan, kemudian kita biasa-biasa saja, tidak ada kayak rasa menyesal atau bersalah. Nah, itu harus kita waspadai. Warning, ada apa di dalam hati kita? Kalau seandainya tidak ada sesuatu penyesalan ataupun sedih ketika meninggalkan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala tentukan, berarti kita itu sudah mati mata hatinya. Khatamallahu ala qulubihim, sudah terpatri, sudah tertutup mata hati kita. Sehingga dengan sinyal-sinyal kebaikan, dengan ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala tentukan, kita tidak respon. Jadi dengan kata lain, ya, dengan adanya ijtihad juga fi madumina laka wa taksiru fi matuliba, ya, mingka tadi, sebaiknya apa yang harus kita lakukan? Nah, yang harus kita lakukan yang pertama, ya, umroh. Jadi sebaiknya kita itu yang perbaiki perkara-perkara yang bukan Allah jaminnya tadi. Yang kita perbaiki, yang harus kita perhatikan adalah amal yang nanti akan bisa menjadi wasilah kita untuk apa? Berbahagia di dunia ini, berbahagia nanti di akhirat. Semakin kita hidup di dunia ini, semakin dekat dengan Allah, semakin erat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita harus benar-benar perbaiki dan sungguh-sungguh itu adalah ibadah kita. Usaha oke, lanjutkan, tapi ibadahnya jangan mebel. Ya, gitu. Ibadahnya kita perhatikan, ya. Ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita perhatikan. Kemudian yang harus kita perhatikan yang selanjutnya itu adalah kita dalam tadi berusaha mendapatkan dunia yang ada di pikiran kita, yang konon katanya bisa membahagiakan kita. Sudah, masalah dunia tadi kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala, sudah ditetapkan. Jadi apa? Kita pasrahkan saja. Ya. Kita pasrahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita jaga di dalam upaya kita, di dalam usaha-usaha kita di dunia untuk mendapatkan kesenangan dunia ini, harus perhatikan syarat-syaratnya. Ya, jangan sampai kita tidak memenuhi syarat yang ada di dalam agama, embat saja, sikat saja, ya, lakukan saja, enggak, jangan seperti itu. Karena nanti dampaknya sangat fatal. Hadirin jamaah pasukan zikir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaan dalam hati kita mungkin berarti justru usah mana mungkin. Ya. Bakal makonan ya salah juga. Asal yakin. Iya. Jadi kemudian jangan kita berpandangan atau berpendapat, ya kan sudah dijamin rezekinya sember-sember, ya, sedrum-sedrum, setengki-setengki. Iya, ya seperti itu. Tapi kalau kita pakai akliyah, jawab pakai akliyah juga. Boleh, silakan. Yang di depan kamu apa? Kopi. Kopi bisa terasa enak, bisa kita terasa nikmat. Apa datang sendiri, apa kita yang datang? Ambil kopinya, kemudian uangnya, kemudian baru kita seruput, ya, dinikmati sesuai dengan ya kebiasaan. Ada proses. Iya, anak sing dimpos dikit, seruput, ya, anak sing kayak kono. Baru di situ kita mendapatkan kenikmatan, rasa yang enak. Nah, makanya dalam kita mendapatkan rizki ataupun dunia yang ada, memang Allah Subhanahu wa taala ya sudah saya gembar-gemborkan dari awal, yang namanya Allah kasih rizki memang sudah ada takarannya.
ya, enggak dijemput, tidak dijemput segitu. Tapi harus kita pahami, ya. Jadi ada yang memang Allah Subhanahu wa taala jamin, ya, daripada rezekinya tanpa dia berupaya, yang namanya tajrid. Ada yang rezeki, ya, kita itu tidak bisa sekonyong-konyong diam langsung beres rezekinya. Beres di situ rezekinya datang, enggak. Karena ada yang tipe juga kasab. Artinya apa? Ya usaha. Lewat dia ke kantor dapat. Lewat dia ke sawah bisa dapat. Lewat dia, ya, kendaraan, ya, ojek baru dapat dan lain sebagainya. Karena dua hal tersebut Allah Subhanahu wa taala memang katakan di dalam Al-Qur'an, la tahmilu rizqallahi wa iyyakum. Jadi Allah Subhanahu wa taala memang tanggung semuanya, ya. Oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki-rezekinya begitupun Anda sekalian. Yaitu Allah jamin secara tajrid. Kemudian juga ada yang harus berusaha. Karena apa? Wa anna laisa lil-insani illa ma sa'a, dan sesungguhnya tidak ada rezeki itu akan datang untukmu wahai para manusia illa ma sa'a, kecuali dia berusaha. Nah, oleh karena daripada itu, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala yang sudah jamin sebagai kalimat pengantar sekaligus penutup ini, Allah Subhanahu wa taala tadi jaminannya berupa rezeki kepada kita itu kasih semua, ya. Beri semua perkara-perkara tentang masalah tersebut. Tapi ingat, yang namanya perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala itu kasih, ada yang baik, ada yang terbaik, bahkan ada yang tidak baik. Nah, siapa yang tahu kepada rezeki yang baik, yang terbaik atau yang buruk? Siapa yang tahu? Hanya Allah. Ya, kita manusia gak ngerti. Karena memang sudah dinas seperti itu. Nah, oleh karena daripada itu, yuk kita sama-sama melalui pikiran ini, istighosa ini, bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki-rezeki kepada kita, karunia-karunia kepada kita, yakni bukan hanya baik tapi terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.